Ada yang berbeda dari pertandingan final UCL musim ini, bukan hanya karena pertandingan yang berlangsung berjalan secara brutal dengan skor akhir 5-0, tapi keanehan lain terjadi sebelum pertandingannya dimulai. Yap, kita sedang membicarakan tentang performa musik besar dari band Linkin Park. Sebut saja sebagai pembukaan di mana sebelum pertandingan puncak digelar, ada sedikit hiburan tambahan. Namun walaupun awalnya terlihat seperti sebuah hiburan, respon yang diberikan kepadanya cukup campur aduk. Ditambah tidak sedikit juga yang malah mengecam UEFA karena adanya keputusan seperti ini. Pembukaan performa musik dari Linkin Park dalam final UCL adalah hal yang baru dari sepak bola Eropa. Tapi performa ini juga bukan hal yang direncanakan secara tiba-tiba. Pihak UEFA sendiri sudah merencanakannya sejak lama, dan tentu saja mereka melakukannya karena ada beberapa faktor. Salah satunya mengarah kepada iklan, di mana dengan performa Linkin Park seperti ini, ada lahan iklan yang bisa dibuat oleh UEFA. Alhasil ada pundi-pundi tambahan juga dari sini. Hal yang sama bisa kalian temukan pada acara besar Super Bowl di Amerika Serikat. Setiap istirahat halftime ada performa besar dari nama besar juga. Bahkan jika levelnya adalah Super Bowl, acara performanya ini malah bisa jadi lebih besar dan ditunggu daripada pertandingan finalnya itu sendiri. Tentu saja lewat adanya kegiatan ini ada pundi-pundi tambahan yang bisa diambil, mengingat adanya banyak iklan yang ikut ditayangkan di sini. UEFA mengetahui kalau Super Bowl punya pendapatan yang besar dari kegiatan seperti ini. Alhasil mereka tertarik untuk mencobanya, dan yes, tahun sekarang adalah pembuktiannya. Itulah kenapa untuk edisi tahun depan dan selanjutnya kalian mungkin tidak akan merasa aneh lagi. Namun respon yang diberikan dalam kasus sepak bola bisa dibilang cukup negatif. Salah satu komentar paling pedas dilemparkan oleh Van Basten, satu nama legenda dari Belanda. Beliau memberikan komentar yang sangat pedas di sini. Performa dari Linkin Park tadi itu adalah sampah, sangat sampah sekali. Sebuah aib bagi UEFA untuk mengizinkan adanya acara seperti ini. Menurut saya performa ini idiot, tidak berguna, sangat tidak berguna. Tidak cukup sampai di situ, Van Basten juga ikut menjelaskan kalau acara ini malah hanya akan menjadi sebuah gangguan. Mulai dari pemain sampai ke penonton, mereka tidak menyaksikan UCL untuk musik, tapi untuk pertandingan yang menarik. Apalagi levelnya adalah final dari UCL, dua tim terkuat di Eropa sekarang ini. Jika kita melihat performa dari Linkin Park sendiri, banyak orang sebenarnya tidak mempermasalahkannya karena mereka bermain dengan baik. Hanya saja tempat dan acaranya yang dinilai bertentangan dengan nilai sepak bola. Tidak sedikit komentar yang dilemparkan oleh netizen terkait performa ini. Mereka menyayangkan kalau sekarang sepak bola malah menjadi sarana hiburan yang lebih dari sekedar olahraga saja. Hingga saat ini ada banyak sekali yang menentang kalau sepak bola itu seharusnya tidak disamakan seperti olahraga di Amerika. Jika di sana kita punya acara yang dicampur antara dunia hiburan dan olahraga, untuk sepak bola para fansnya lebih menolak. Hal ini diperparah lagi dengan adanya rencana dari pihak FIFA yang ingin melakukan hal sama untuk Piala Dunia. FIFA berencana untuk mengadakan halftime show, sama seperti Super Bowl pada acara final puncak di Piala Dunia. Belum lagi jika kita mengingat kalau Piala Dunia edisi tahun 2026 besok akan diadakan di Amerika Utara, utamanya di Amerika Serikat. Silahkan kalian bayangkan ketika babak istirahat 45 menit selesai, kita harus menunggu dan melihat dulu performa musik dari selebriti besar. Belum lagi dengan berbagai iklan yang lewat juga. Pastinya akan menjadi wajah baru bagi sepak bola. Jikalau pada final UCL saja yang hanya mencangkup Eropa sudah mendapatkan respon yang negatif, maka entah bagaimana respon yang akan diberikan di Piala Dunia yang skalanya seluruh dunia. Menurut kalian sendiri, apakah kalian suka dengan keputusan FIFA ini? Apakah kalian setuju atau malah menentangnya? Kita sarankan jika kalian tidak tahu apa yang dimaksud dengan halftime show, maka kalian bisa menonton yang sudah-sudah di Super Bowl setiap tahunnya di Amerika Serikat. Silahkan kalian saksikan karena itulah yang akan kita dapatkan pada Piala Dunia tahun depan. Silahkan berikan komentar kalian di bawah terkait topik ini. Jika kalian suka dengan konten yang ada di channel ini, maka kita sarankan kalian untuk subscribe. Thanks for watching.